tamu-tamunya ana mengingatkan pula sebagaimana adab kita dalam menuntut ilmu, yaitu mendekat kepada ustadznya, ya, yang jauh-jauh itu, ya, yang jauhnya itu masih ada longgar-longgar ini, kalau bisa ana minta ditutupin, ya, nggak ada yang putih-putih ini, lantai ini kosong, itu lucu, belakang itu ke depan kalau, ya, karena ini adab kita dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, insyaallah pengumuman pula pada hari Jumat ba'da maghrib insyaallah ada kajian tematik Al-Ustaz Adi Kurniadi hafizahullah ta'ala dengan tema merajut ukhuwah yang robek, ya, insyaallah hari Jumat ba'da maghrib. Ya, mungkin ini saja yang bisa anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Al-Ustaz Akhiruddin Al-Si hafizahullah ta'ala fa'alaihi ayyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Hilang suara Ustaz. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Berkenaan dengan malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Kata Nabi SAW, karena malam ini sudah masuk 1 Dzulhijjah perhitungan Indonesia, kata Nabi SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih, amal saleh, fihinna, di hari-hari tersebut, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan 10 hari ini, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad mengalahkan amalan di hari-hari tersebut? Beliau mengatakan iya, jihad pun kalah. Kecuali seorang keluar membawa dirinya, membawa hartanya, maksudnya jihad, tidak kembali lagi sedikit pun dari kedua itu. Jiwanya mati di medan perang, hartanya pun tidak kembali. Jadi malam ini malam yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, malam yang mulia, malam yang Allah bersumpah walayalin ashrin, demi 10 malam, maksudnya 10 malam awal, ya, dari bulan Dzulhijjah. Makanya seorang ketika mendapatkan tanbih, wejangan, wasiat seperti ini, dia tahu, maka dia akan bersemangat untuk memperbanyak amal. Yang paling mudah berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat witir sebelum tidur, jika Allah bangunkan, salat malam dia,
Kemudian sedekah, kalau bisa 10 hari itu ada sehari dia sedekah 10.000, 20.000. Ya karena amalan di hari ini dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi puasa. Di lain atau selain hari 10 awal bulan Dzulhijjah, puasa kata Nabi sallam la idlalah, tidak ada tandingnya pahalanya. Lah bagaimana jika dilakukan misalnya besok misalnya, atau full dia misalnya 9 hari misalnya, maka ini ya ibadah yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan jangan lewatkan yang tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama bersisi pendapat di sini, ada yang menguatkan puasanya ikut wukuf. Ada yang mengatakan ikut pemerintah secara umum. Ya, seperti itu. Karena dilihat puasanya. Yang dilihat puasa Arafahnya. Qani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara ibadah yang besar yaitu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di hari ini atau di hari-hari yang lainnya. Karena seorang yang melaksanakan sunnah Nabi SAW mendapatkan ampunan dan cinta Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kalian benar cinta Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku ay melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ya dari sunnah makan, sunnah sebelum tidur, ya, bangun tidur, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, karena ini juga amal, maka dilipat gandakan juga ya di hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keberapa ini? Gak ada nomor ya? Ya. Babnya man du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im. Bab seorang diundang makan sedangkan dia dalam keadaan puasa. Batal atau tidak? Ini puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib jelas tidak boleh batal. Kalau puasa sunnah tergantung lauknya Ustaz. No, budak ini tidak benar. Kalau yang kira-kira pempeknya itu pempek harga 10.000, goyang Ustaz puasa saya. Gitu ya. Tapi kalau kira-kira yang dianu ke itu cireng bae, gendet sagu nian, tahan aku Ustaz, tidak batal, tidak benar ini, ya seperti itu. Nah, kita bahas bagaimana sikap kita ketika kita puasa sunnah, ya kita disuguhkan makanan, baik itu hidangan walimah yang wajib kita datang, atau hidangan-hidangan yang lainnya. Contohnya kawan kita memang ya lagi cair gitu ya, lagi cair dia pengen ngajak-ngajak makan, kita diundang. Ini hukumnya boleh-boleh saja kita hadir, boleh juga tidak. Tapi kalau undangan walimah, ya tetangga kita sendiri, kelang rumah cuma 5. Oh ya aku banyak gawe ya, banyak gawe zaman wah dengget wae datang. Salaman, pakpo pergi. Seperti itu. Nah ketika itu wajib datang, tapi dalam keadaan puasa. Bagaimana? Ya, jadi di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, idza da'aka wa anta muftir fakul. Yang pertama keadaan jika engkau diundang oleh temanmu, engkau tidak puasa, maka makan. Keadaan yang kedua, idza da'aka wa anta sha'im, shauma fariidah, fala ta'kul wa la tuftir. Apabila temanmu mengundangmu, yang engkau waktu itu puasanya puasa wajib, jangan batalkan. Ya jangan buka puasa di situ. Yang ketiga, engkau diundang puasanya puasa sunnah, maka ikuti mana yang lebih aslah, mana yang lebih pantas. Jikalau memang temanmu itu mengundang, bahkan dia nganter undangan itu sendiri, rumahnya jauh, misal manggilan, Din, datang Din, lauknya lemak. Lah dia ngomong kayak itu, lah istilah itu ngojongi, berarti dia pengen engkau makan, dia bahagia.
berarti pahala kita makan lebih besar bahkan bisa dari puasa sunnah tersebut. Seperti ya, tapi kalau dia cuma ngundang misalnya ya undangan secara umum, enggak wajib datang kita. Ya, kalau enggak wajib datang juga enggak wajib makan. Undangan ini umum, taruh di masjid, ya kan? Ini tidak khusus kepada kita. Ya, maka kita tidak wajib datang, ya apalagi makan. Seperti itu. Tapi kalau dia mengkhususkan, ya sudah ngundang, nelpon lagi. Jangan datangi. Seperti itu. Lauknya lemak emang. Diulangnya lagi. Jangan tidak makan. Tapi tetap kalau seandainya engkau tidak makan, kau tidak berdosa. Karena engkau dalam keadaan puasa. Tapi lihat yang mana yang lebih aslah. Kalau kita tidak makan, dia sedih sampai sebulanan, asalnya makanan tuh. Seperti itu. Ini jika puasa sunnah. Dijelaskan di sini. Belum ya. Hadisnya sudah baca, Anda baca belum? Belum, baru judul ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian diundang, falyujib, maka hendaklah ijabah undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Maka kalau dia sedang berpuasa, falyusalli, maka hendaklah. Apa arti yusalli? Ayo jawab. Ma mana yusalli? Innallaha malaikatahu yusalli. Yusallu apa artinya? Salawat. Yusalli, salat. Mana yang disuruh undang salat di situ? Bersalawat. Berarti salat di sini maknanya doa. Ya, as-salat maknanya doa. Salat di sini maknanya doa. Makanya salat secara bahasa maknanya doa. Kita salat dari awal sampai akhir berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar salat kita diterima, agar kita tidak menjadi orang merugi. Maka hendaklah dia mendoakan. Siapa yang didoakan? Yang mengundang. Ya. Dia kalau puasa. Wa in kana muftiran, ini muftaran ini, khata. Wa in kana muftiran, jika dia tidak puasa, falyut'im, maka hendaklah dia makan. Dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, apabila seorang diundang dan dia hadir di situ, fala yakfil hudur, maka tidak cukup hadir aja. Hendaklah dia makan. Karena seorang apabila diundang, tidaklah dia membuat makanan kecuali untuk dimakan. Apa maksudnya? Fala takallafa laka wa sana'a ta'aman min ta'ami ahli wa da'aka ilaihi. Ya, sungguh dia telah membebani dirinya buat dirimu. Sungguh dia telah membuatkan makanan sesuai dengan apa yang dimakan keluarganya untuk kamu. Itu. Maka kita katakan la kharaj 'alaika in taraktal akla lazima min hadza an yabqa ta'amuhu lam ya'kul. Maka bila kita katakan enggak apa-apa engkau enggak makan, maka niscaya makanan itu sia-sia menjadi apa? Mubadzir aja. Jadi kalau kita diundang berarti orang itu pengen makanannya dimakan. Itu ya. Contoh lauda'a asyratan, dicontohkan di sini apabila seorang mengundang 10 orang, dia buat makanan untuk 10 orang juga. Ya. Jika kita katakan datang tidak usah makan, apa yang terjadi? Tabdzir jadinya. Maka ketika kita tidak berpuasa tidak lama makan. Kalau kenyang Ustaz, usahakan bahagiakan dirinya. Ya. Kalau bahasa orang kita makan lagi kepunahan, ya kan? Iya, seperti itu. Ya, jadi jika kita diundang, jika kita tidak berpuasa maka hendaklah makan. Jika tidak maka harta dia sia-sia saja. Ya mungkin juga dia sakit hatinya. Paham?
Ini ya kalau kita tidak berpuasa. Fanaqul idza da'aka da'in fasunnatu an tujibahu illa idza kana ad-da'i huwa az-zauj. Kita katakan di sini apabila ada seorang mengundangmu, maka sunnah engkau mengijabahnya, kecuali yang ngundang itu orang yang mau nikah. Walimatul urs. Jika kita tidak datang, maka kata Nabi SAW, man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa tidak memenuhi undangan pernikahan, maka orang ini telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti wajib tak kalau hadir yang walimah? Wajib. Walimatul urs bukan walimatul khitan. Karena ada juga walimah 5 sunat. Netak daging, ya, kemudian ada makan-makannya. Ini bukan walimatul urs. Yang ini tidak wajib. Tapi disunahkan datang. Boleh tak? Kalau kita habis budak ini di khitan, ngado ke sedekah, boleh tak? Boleh aja. Kalau kita memang sedang bahagia. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi, kata Allah. Fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia dan nikmat Allah. Sebuah kenikmatan, anak kita sudah di khitan. Maka hendaklah kalian bergembira. Tapi enggak ada acara yasinannya, tahlilannya. Ini bersunat, Mang. Bukan nak ngapo ini nih. Habis bersunat. Makannya enggak apa-apa. Ya sedekah ini, pahalanya besar. Tapi kalau diiringi ibadah lain, maka kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tak pernah kami mengerjakannya. Ada sahabat Nabi itu? Enggak ada. Ya, karena ibadah tauqifiyah. Ibadah itu mesti ya law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, pasti sahabat sudah mengerjakannya. Pasti Nabi SAW telah mengerjakannya. Jadi ibadah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Maka ketika diamalkan di suatu waktu, di suatu tempat yang tidak pernah Nabi SAW melakukannya, maka capek-capek aja. Maka ini ya bahkan mendatangkan dosa. Contoh yang sunnah, kalau tadi yang wajib mendatangi walimatu al-urs. Contoh yang sunnah, seorang mengundangmu makan ketika dia pulang dari safar. Ya, safar mungkin dagang, balik, pergi buntu, balik cair. Dia bergembira pada Allah, dia ngundang makan. Maka ya, ente bil khiyar, ente boleh milih datang atau tidak. Ya, seperti itu. Tapi yang paling afdol datang. Ya, karena dia ngundang itu dia milih-milih kawan yang diundang. Ya. Bisa jadi dia ngomong, Allah udah datang, mending kawan aku yang lain ngundang, takuan. Nah itu ya kan, seperti paling afdal itu adalah ya kita datang. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib memenuhi undangan, baik itu walimatul urs atau undangan-undangan yang lainnya. Tapi yang sahih jumhur ulama. Ya, jumhur ulama. Kalau taruhlah semuanya itu wajib. Undangan walimatul urs atau juga walimah-walimah yang lainnya. Maka ketika ada sebab syar'i, maka enggak apa-apa kita enggak datang. Contoh ada kawan ngundang walimatul urs, harinya pas, waktunya pas. Ya. Yang jadi masalah ini kita di Palembang, dia ngundang di Amerika situ. Berapa ongkos ke sana? Balik telepon, ini basing nih ngundang. Mati habis itu. Rengka saya. Nah, gitu. Nah, itu ya, seperti itu. Bagi ada sebab syar'i. Di antara sebab syar'i yang kita tidak boleh datang bahkan. Ya, di situ dihidangkan makanan-makanan haram. Atau pajangan-pajangan haram, biduan misalnya. Atau musik. Didendangkan musik di situ. Mau dia musik yang kayak biasa, rock misalnya. Musik apa aja atau musik Islami.
Selama dia dibarengi musik, maka nggak boleh. Nasyid boleh kalau nggak ada musiknya. Suasana di kota santri misalnya, tapi nggak ada musiknya. Nggak apa-apa, menyemangati. Wong kawin, bahas kesantrian. Wah, nggak nyambung. Seperti itu. Ya. Ya, jadi faedah hadis ini sengaja saya nggak baca semuanya. Kalau baca semuanya, satu hadis aja kita sampai isa. Nggak saya baca semua syarahnya. Tapi itu sudah inti dari pembahasan ini. Jadi fawaid hadis ini yang terakhir ya, fawaid ada 2 di sini. Sepantasnya bagi seseorang yang diundang ila ta'amin an yulabbiyad da'wa, adalah dia memenuhi undangan tersebut. Wa ya'kul minat ta'am, dan hendaklah dia makan jika dia tidak berpuasa. Kalau dia puasa gimana tadi? Kalau dia puasa gimana tadi? Doakan, ya Allah. Kalau baca besak kan yan, afan aku dah makan, ya Allah ampuni dia nih, ya Allah. Berkah dia nih, ya Allah. Ya, seperti itu. Paham maksudnya? Doakan dia. Yang kedua, jika yang inkanal mad'u sha'iman, jika yang diundang itu sedang berpuasa sauma fardhah, puasa wajib, atau puasa qada dia sedang mengqada puasa, ya, atau dia sedang berpuasa nazar yang wajib, maka enggak wajib dia makan. Dia enggak boleh makan malah. Paham maksudnya? Iya. Hadis yang kedua, man du'iya ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Bab seorang diundang makan dipeloi wong lain. Diundang 5, nyempel sih kok. Kok melok kok, lapasnya aku nih kok. Mana yang nih, ya kan? Paham sebabnya? Ya. Apa ke budak ini dijulak ke pergi sana? Apa kita ajak? Kira-kira mana lah yang bagus? Oh, kok ini melok-melok ingam, atau peloi dulu, kita jingok. Yang mana yang kira-kira benar? Saya ulang, apa kita mengatakan, hanu apa nih, diundang tidak? Atau yang kedua, melok dulu, kita jengok di sana. Yang mana yang bagus? Yang kedua. Dia ngomong apa? Kita tolak ketika itulah. Nah, nyesel aku natangi mamang ini. Nangis dia. Kopi dah ngati. Sini. Ini kopi Masya Allah, lemak nih. Lagi tanya siapa yang muat ini. Tak manis, tidak pahit, di tengah-tengah. Tidak tahu pokoknya. Kalau sisa coba be. Ya. Hadisnya dari Abu Mas'ud Al-Badri. Berarti ada sahabat yang namanya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, qala da'a rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makan, sana'ahu lahu khamisa, yang beliau membuatkan itu buat Nabi bersama 5 orang yang bisa makan, 5 orang yang dibuat itu. Jadi makan yang dibuat untuk 5 orang. Berarti dia memang mencukupi makanan ini cukup 5 wong. Paham maksudnya? Berarti kalau kita ini memang duit pas-pasan nian, nak ngundang wong sesuai dengan ada hidangan. Contoh dia punya duit sekitar 30.000. Pempek kan 2.000, Bapak dapat 15. Jangan ngundang 15 wong, ceni datang. Ya, siko mati uji udah. Undang yang kira-kira pempek itu makan 3 siko wong. Kalau zaman main ini cik-cik mainin lah pempek. Paham ya? Ini raminian. Disangka dia Nabi kalau pegang banyak pempek itu. Tidak baca. Berarti tidak pelit kalau wong membatasi undangan. Daripada sampai situ cugak. Iya. Ya, mamang ini. Nah, itu. Paham maksudnya? Iya. Fatabi'ahu rajulun. Lalu ada seorang meloi mereka. Meloi 5 orang ini. Di antara 5 orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balaghal bab, ketika Nabi sallam sampai ke depan pintu orang tersebut.
Nabi SAW mengajarkan, ya kalau depan pintu tuh nggak langsung menghadapkan ke dalam, hadap ke samping agar pas orang buka tidak, berarti di hadapan pintu. Qala Nabi SAW, Nabi berkata, Inna hadza tabi'ana, budak ini sungguhnya meloi kami. Tidak kami ajak sebenarnya. Tiba-tiba meloi. Ini hebatnya akhlak Nabi SAW. Tidak diusir Nabi. Ya. Kata Nabi SAW, fa in syi'ta an ta'dzana lahu, jika kau galak, izinkanlah budak ini. Jika tidak galak, kusuruh balik. Dia balik. Ya. Qala bal, bahkan aku izinkan wahai Rasulullah sallallahu. Ya. Diizinkan, akhirnya dia ikut makan. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 5 orang, jadi tambah 1 berapa tadi? Jadi 6. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya boleh seseorang mengikuti orang yang diundang. Moga-moga dia dapat makanan. Boleh. Ya boleh kita, oh kau ini, tak hadisnya melo-melo ini. Ada, ini ada. Jangan tiap uang ada kondangan melo, malu. Jago gaib lo. Iya. Ya, boleh deh di sini. Karena kenapa? Nabi tidak melarang orang ini dari mengikuti mereka. Bahkan Nabi dia minta izin lalu diizinkan sama orang yang sahibul bait. Gitu. Karena datang juga hadis lain dalam hadis Abu Hurairah. Ini hadis Abu Mas'ud. Ketika ada orang mengikuti Nabi sallam min ajli an yushbi batnah. Dia melok, niat dia ngenyang ke perutnya, pun enggak dilarang Nabi sallam. Ya, makan itu pertama, sudah kita jelas ini kan? Wajib, jika kita tidak makan mati. Ya. Kemudian makan sampai kenyang. Ini jaiz, boleh-boleh saja, asal tidak sering-sering. Yang terakhir, lah kenyang masih makan. Akhir apa? Sampai tenggorokan. Mana? Ada susah aku ngaji dia. Ini haram, tidak boleh. Karena membahayakan dirinya. Karena sudah kita bahas kemarin, perut itu dibagi jadi berapa? 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga bernapas. Kalau tempat napas itu diisi pula model, campur tekwan sedikit, jok cuko, metu minyaknya. Iya. Pernah mengalami? Pernah. Bagi hobi makan. Yang kasihan siapa? Kalau pas dia semayang, mambu keluar gitu. Nah, mambu gitu. Pacak batal semayang. Nah, itu ya. Hadis ini juga menunjukkan apabila seorang datang bersama dengan orang yang tidak diundang, maka hendaklah dia meminta izin. Ya, meminta izin. Boleh dah aku masuk, akhi? Ujinya boleh, masuk. Jika tidak boleh, jangan sakit hati, tidak boleh. Ya, jangan sakit hati, tidak boleh. Inilah sunnah Nabi SAW. Jika tidak diundang, balik. Dapat pahala, dapat. Karena itu ajaran Rasulullah SAW. Ini dah. Oh, dah. Oh, nak kalau datang jauh-jauh. Nah, ini. Noh, budaya ini. Muslim kok. Ini sunnah Nabi. Baliklah kau. Baliklah. Sunnah Nabi ini. Tidak boleh disakit hati. Kan dalam ayat, sungguh mereka tidak beriman. Allah yang mengatakan, demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman. Sampai engkau menjadi pemutus perkara mereka. Dia kan tadi ngoceh. Nah, kalau datang jauh-jauh ini. Minta izin. Tidak diizin ke pulau. Apa datang syariat Nabi SAW? Balik. Pahala kau balik. Daripada kau maksa ke, duduk di situ ya cacat nangis. Ya kan sampai orang datang ke ngenjuk. Bengak kalau mak ini. Ini menghinakan diri. Jadi hitungannya minta. Ini ya, ngeri minta-minta ini. Enggak punya rai. Enggak punya rai. Enggak punya daging di muka nanti pada hari kiamat. Jadi rainya ini cuman tengkorak aja. Yang suka minta-minta. Yang ngojongnya juga sama. Wih, mana lauk makannya hari ini? Awak minta, tapi bahasanya lain. Ya, wih, lauk kamu ini berganti-ganti terus. Nah, niatnya tuh. Oh, ya dah. Kalau budak ini ngenjuk, ini sama minta.
Jauhi apa yang dimiliki manusia. Kata Nabi SAW, izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Jauhi apa yang dimiliki manusia, pasti manusia cinta sama kamu. Ya. Jadi kalau pengen dicintai teman, jangan nian sibuk ngeluhui barang-barang yang dia punya. Iya, kendak dia nak punya apa? Kendaklah, nak makan segala kamu. Yo, tapi jangan tidak nganjuk. Nah, sama baik. Jauh ini kan. Insya Allah mereka cinta. Tapi kalau mau dicintai Allah, izhad fid dunia. Zuhudlah terhadap dunia. Jangan ambisi gino kepada dunia ini. Maksud ambisi lah begawi pagi sampai sore, lanjut lagi. Terus main itu. Mati tidak tidur. Karena tubuh ini punya apa? Hak. Haknya itu istirahat. Ya, seperti itu. Kalau kita ambisius, rizki kita itulah. Kalau kita ambisius kepada dunia, rizki kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Enggak diberkahi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita niatnya akhirat, maka dunia itu akan menghinakan diri, datang sendiri. Ya, ketika azan memanggil, datang ke masjid. Salat, habis itu baru kerja lagi. Itu yang lebih afdol, rizki itu akan datang sendiri menghinakan. Daripada kita kejar, datang tidak, ya, ibadah kita hilang. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mengapa pula orang yang mengundang tidak mengizinkan. Boleh. Ya, ngapa kami main ini? Aku ngundang 6 wong, datang 12 kok. Dah. 6 baik, boleh. Boleh. Yang dimaini ke? Oh ya, tak boleh kau main itu. Sini ini hadisnya, balik. Boleh aja, jangan gagu-gagu. Ini tak kelemahan, ujungnya apa? Yang diundang tak dapat, budak-budak yang melok ini makan banyak. Aduh, yang main ngelapal. Yang diundang itu kemana? Tak ngembek-ngembek, habis. Seperti itu. Masya Allah nih, Islam, ya, tegas, ya, seperti itu. Jadi kalau kita melarang seseorang, ya, untuk hadir di tempat yang kita mengadakan acara, boleh, asal sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya ketika kita walimah, jangan ngundang wong kayo-kayo baik, paham? Undang juga yang teman-teman kita yang juga susah. Kalau yang kaya-kaya kemungkinan ketika lauk ini biasa, dia tidak biasa makan itu, tidak dimakannya. Paham maksudnya? Tapi kalau yang susah-susah ini, apa baik, suruh kemana itu, habis. Seperti itu, manfaat. Kalau tidak habis, tabdzir. Tabdzir kata Allah, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang tabdzir, makan tidak habis, minum tidak habis, ya. Seperti maka ini saudara syaitan. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya apabila ada seseorang minta izin melok-melok, sahibul bait yang punya rumah bil khiyar. Boleh ngizin ke boleh tidak. Ya. Dan orang yang tidak diizinkan maka tidak boleh ada sedikit pun dalam hatinya rasa sempit. Ya, ini enggak boleh. Ya, kalau dari ini ya sudah, balik. Ya, jangan maksa ke aku lapar, aku ini, sudah. Cari tempat lain. Nyari tempat acara lain. Oh, aku izin. Ya, kalau di situ ya diizinkan. Ya. Hadis ini menunjukkan disunahkan mendatangi undangan. Nabi itu datang kan? Makanan buat 5, beliau datang. Ya, malah ada yang melok seperti itu. Kemudian yang kedua, la ba'sa bi tahdidi adadi al-mad'uin. Ya, tidak apa-apa membatasi jumlah orang yang diundang. Kemudian hadis yang berikutnya, bab an-nahyu 'anil akli bishimal. Larangan makan tangan kiri. Makan juga masuk minum. Hukumnya haram. Walaupun tangan kanannya itu minyak galau. Habis makan nasi minyak, warna abang. Ats, katanya. Kotor kayak cangkir mamang ini. Mamang sentuh, tak sentuh, tetap dicuci wong. Pegang baik, minum. Ya. Jika tetap mau pakai tangan kiri,
Maka seperti ini caranya. Tolong jingak semua. Ya, yang ini cuma nyentuh saja, tapi yang kanan ini lebih banyak kerjanya. Dia dorong. Seperti itu. Oh, kotor juga kena minyak di sini kan tadi? Kena bawa, kena kelagalo, mending tetap dicuci juga. Ngapain kita nak nahan-nahan? Makan di restoran misalnya. Kayak kotor cangkir wong. Kotor lah nian. Seperti itu. Kalau kotor apa kau gunakan makan? Oh, kaget ini Ustaz, berminyak. Memang nak diminyak ke wong, nak dicuci kaget peng galau-galau. Di restoran itu kalau. Kan enggak usah nak pakai tangan kiri. Tangan kiri kebet nian. Main makan. Latih maksudnya dilatih. Anak sering jujur. Yang lang ngaji lamo. Nemen anak tengok masih minum tangan kiri. Bencinya ujinya sama setan. Tapi meloi sunnah setan. Iya. Oh, aku benci sama setan. Tapi uji setan, beda ini. Cak benci-benci sama aku, melok ya aku. Jangan dipakai ini. Ini sikok fungsinya. Nggak usah kita bahas. Iya. Ya. Hatta yang memang dia Allah ciptakan, au jubila bishimal. Dia diciptakan memang dalam keadaan yang banyak fungsi kidal. Ya, maka boleh dia bekerja dengan kidal, tapi pas makan minum kidal nggak dipakai sama sekali. Kan ada yang anak tuh nulis tangan kiri hebatnya, ya kan? Tangan kiri lebih aktif, maka ketika makan tetap dikebet, seperti itu. Ya, Bismillah. Paham dikebet ini bukan kamu ombek tali gapia dikebet nian, salah paham pula. Ustaz Akhirudin menyesatkan umat. Ini kinaya, maksudnya tidak usah digunakan di tangan kiri ketika makan, kecuali memang dibutuhkan ketika nyorong cangkir, dah apa. Intinya ketika kegiatan makan, maka pakai yang kanan aja. Ya, seperti itu. Hadisnya dari Salama ibnil Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang makan di sisi Nabi SAW bishimalihi dengan tangan kirinya. Kata Nabi SAW, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, lah Ustaz, aku nggak mampu dengan tangan kanan, nggak bisa saya, nggak pacak wahai Rasulullah, gitu ya maksudnya. Nggak pacak saya dengan tangan kanan, tangan kiri inilah. Uji Nabi SAW, lastata'ata, engkau tidak akan bisa mengangkatnya lagi. Engkau tidak akan bisa mengangkat tangan kananmu. Karena ngomong tadi tidak bisa. Jadi didoakan keburukan jadinya. Ma mana'ahu illal kibru, kata Nabi SAW. Atas izin Allah Nabi tahu, tidaklah mencegah dia makan dengan tangan-tangan kecuali sombong. Apa maksud sombong? Nolak nasihat Nabi tadi. Makan dengan tangan kanan. Ya. Didoakan Nabi jadi tidak bisa lagi ngangkat tangan kanan dia. Ya, gara-gara dia ngomong tadi aku tidak bisa. Padahal Nabi dikabarkan oleh Allah dia ini sombong, bukan nggak bisa. Apa susahnya coba? Taruhlah lah terbiasa tangan kiri. Tangan kidal. Kalau dilatih pacak. Tapi ketika dia ngomong la astati, aku tidak mampu, kata Nabi engkau tidak akan mampu ngangkatnya. Seperti itu. Dan Nabi tidak mungkin ngomong kecuali dengan wahyu. Ya, fama rafa'aha ila fi. Dan Nabi dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Enggak bisa. Anda ngomong tadi tidak bisa. Fihi itu fam. Ya. Ini disebut asma'u al-khamsa. Fu. Ya, fu. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib makan dengan tangan kanan. Yang kedua, wajib mentaati Nabi SAW dan mengikutinya. Wajib. Ya. Ada orang di zaman Nabi juga, dia membantah hadis Nabi. Kata Nabi SAW, apabila kita bangun tidur, hendaklah dia cuci tangannya. Karena dia tidak tahu aina batat. Karena dia tidak tahu di mana tangan itu hinggap ketika tidur.
ngaruk-ngaruk depan belakang enggak tahu. Kata dia, aku tahu katanya. Dia tetap tidak mau cuci, dia ngomong aku tahu. Apa dia besoknya sampai sini masuk ke situ. Sampai sini masuk. Gara-gara menolak hadis Nabi SAW. Nggak boleh. Ya terkadang dipercepat oleh Allah Azza wa Jal hukumannya. Tapi yang paling mengerikan jika hukuman itu diakhirkan di akhirat. Allah mengatakan wala azabul akhirah akhza. Sungguh azab akhirat itu menghinakan sekali. Wala azabul akhirati akbar. Sungguh azab akhir sangat besar. Kalau mau diazab, dihukum di dunia aja. Makanya kita pernah dengar hadis wanita Al-Ghamidiyah itu, dia minta apa? Minta rajam. Gak mau dia di akhirat diundur. Akhirnya mati dia. Karena dia tahu di akhirat sangat mengerikan sekali. Seperti itu. Hadis ini menunjukkan juga syu'mu mukhalafati Nabi SAW. Sial menyelisihi Nabi SAW. Orang ini sial akhirnya, dia acak angkat tangan kanannya. Yang tadi sial juga sampai sini masuk. Pak maksud saya enggak saya jelasin itu. Seperti itu. Intinya sabda Nabi SAW jangan diselisihi. Apalagi di depan Nabi langsung menyelisihinya. Anda tahu perang Uhud kenapa kalah? Perang Uhud di awal menang. Kalah gara-gara menyelisihi Rasulullah SAW. 70 sahabat mulia meninggal. Ya, kata Nabi jangan turun gunung. Jangan turun bukit. Padahal bukit itu bukan bukit tinggi, bukan. Ya, bukit Rumat, tempat orang memanah, menjaga punggung-punggung kaum muslimin. Jangan turun kata Nabi SAW, bagaimanapun keadaannya. Turun. Ya sisa kalau 10 atau 5 orang sisa dari 50 orang. Musuh yang kocar kacir sejauh itu Allah takdirkan menoleh. Nah, katanya bentengnya lemah balik, mati sahabat banyak. Nabi Muhammad SAW hampir mati. Nabi kita hampir mati, gigi patah Nabi SAW. Ini beliau pelipis tebok, baju perang kempot. Beliau masuk lubang hampir ditumbak mati SAW. Gara-gara menyelisihi beliau. Kata Allah Azza wa Jal, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari menyelisihi urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, fitnah ini dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya orang yang berbuat perbuatan bid'ah, apa arti bid'ah? Ajaran ini enggak diajari Nabi, enggak dikerjakan Nabi, dia bikin, dia buat. Dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Perhatikanlah orang-orang yang membuat amalan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Sibuk mereka beribadah di depan kuburan. Ibadah aneh-aneh. Karena kenapa? Menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan, au yusibahum azabun, atau ditimpa azab, hukuman yang pedih. Di antaranya di perang Uhud. Ditimpa. Ya. Mereka akhirnya kalah di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kita lanjutkan insyaallah. Habis azan, silakan yang azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Jadi kita tidak boleh menyelisihi Rasulullah SAW. Di antaranya makan tangan kiri. Karena Nabi SAW mengabarkan setan yang Allah suruh kita menjadikan dia musuh, fattakhidhuhu aduwan, makan minum dengan tangan kiri. Ya. Dan juga sahabat-sahabat syaitan, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak mengenal makan dengan tangan kanan malah. Yang mereka tahu dengan tangan kiri. Padahal Allah menjelaskan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi ya Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikut. Di antara ajaran mereka makan dengan tangan kiri. Kita menyelisih makan tangan kanan. Syaitan juga sama. Ya, menjadikan benar-benar musuh. Selisihi dia. Ya. Syaitan ini. Ya. Perang Uhud tahun berapa? Hah? Tahun 2 Hijriah perang? Kalau tahun 2 Hijriah perang Badar. Tahun 5 perang Khandaq, perang Ahzab. Tahun 7 Hijriah Khaybar. Ya, ini ngetes baik ya. Ya, bab berikutnya kita ambil 2 bab lagi. Bab larangan ngimbit. Apa ngimbit? Kejinguan siko tapi duo. Bab larangan menyertai makanan yang satu jadi 2. Contohnya ini ngembek makanan kumo sepiring, dia ngembek duo. Ya harusnya ngembek siko sih
siko. Apa bahasa bagusnya? Aku susah ini kayaknya. Koron itu menyertakan. Ya larangan ngembek duo ketika makanan yang harusnya satu. Itu belah. Ya. Contoh makan pempek. Isi pempek 30. Wong yang berkeliling itu 10 wong. Ngembek pempek itu 2. Apalagi 3. Tidak boleh. Dia ngembek duo. Nggak boleh. Dilarang. Kurma juga mah itu. Tapi kalau kurma ini. Ya kalau di Kito. Kalau pacak kau galau, disuruh punya kau galau. Dia nyuruh ke pempek ke dia. Kan aku mau kita pempek. Paham maksudnya? Jadi kalau kita makan berjamaah rame-rame, yang makanan itu memang dimakan siko-siko. Bukan pecah model sama tekwan. Paham? Itu di kita semangkok itu berbiji-biji punya kita baik. Kita ngembek punya wong. Marah budak. Salah hadis tu kau paham. Kumo. Pempek, lengkeng, salah, apa lagi? Banyak sebut kajian itu jadinya. Tidak boleh ngembek duo. Kecuali yang punya ngomong. Laju kalau berebut. Boleh. Ini babnya di situ seperti itu. Paham ya? Tapi kalau dihidang ke dak kati himbauan berarti balik ke hukum asal. Makan siko-siko. Hikmahnya apa? Supaya ada sebagian wong ini maaf giginya tinggal 2. Asli ada. Dia siko. Muji dia. Budak ini masih muda. Ya, udah habis. Ini hikmahnya nomor 3. Dan nomor 2 memperhatikan hajat teman-teman. Seperti itu. Ada yang memang pemalu. Kawan ini katanya malu. Nah, wujudnya muda ini. Juga anak siapa? Habis, minta ke dia baik. Tidak paham maksudnya? Bab larangan, ngembek banyak. Makanan yang harusnya sikok-sikok dimakan. Atau semisalnya. Kita baca hadis supaya paham. Anda juga agak ribet inilah sebabnya. Dari sahabat namanya Jabalah Ibn Suhaim. Qala asabana amu sanatin ma'a ibni Zubair. Kami ditimpa pancakelip. 1 tahun bersama Ibni Zubair. Farzikna tamron. Lalu kami diberikan rizki oleh Allah. Ini bagus bahasa mereka. Tidak kami mendapati tamr, tapi kami diberikan rizki oleh Allah tamr, kurma. Wa kana Abdullah ibn Umar. Adalah Abdullah ibn Umar yamurru bina. Melewati kami ketika itu. Kami sedang makan. Beliau mengatakan la tuqarinu. Jangan mengiringkan satu makanan menjadi 2. Mau saya makan siko langsung ngembek 2 katanya. Jangan seperti itu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ikran. Karena Nabi melarang dari perbuatan ikran. Ikran itu dari mananya? Ya. Makanya ada namanya haji kiron. Menggabungkan langsung umroh sama haji. Ada nama haji ifrad, haji aja. Ada namanya haji tamattu'. Umroh dulu, habis itu bersenang-senang. Karena tamattu' arti bersenang-senang. Nah haji kiron digabungkan. Ini menggabungkan kumo tadi harusnya dimakan siko, langsung ngembek 2. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi kalian Muhammad SAW melarang dari ikron. Summa yakul kemudian mengatakan, kecuali diizinkan oleh seorang itu mengizinkan saudaranya untuk melakukan itu. Tidak apa-apa kalau dia ini lain, gemuk. Nah, misalnya diizinkan, biarlah. Intinya diizinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi hadis ini tidak mesti tamar. Disebutnya wa kadzalika ma ja'a fil 'ada. Begitu juga yang biasa pada kaum itu dimakan per biji. Seperti sebagian buah-buah kecil. Lengkeng, anggur. Apalagi pecah anggur itu kan mahal. Kalau kita langsung ngambil 3, 4. Parah apa ini? Sian wong. Gitu ya. Allati yaltaqituha an-nasu habbatan wa yaquluha, yang dimana manusia mengambil siko-siko lalu dia makan.
Tapi apabila manusia itu sendirian, tidak berewang, maka boleh dia makan nelen langsung duo. Disebut di sini seperti itu. Yang mestinya dimakan sikok kalau dia DWA. Berarti memang hikmahnya supaya yang lain juga kebagian. Ya, seperti itu. Di sini disebutkan fa'inna al-amma, sungguhnya orang umum, orang awam mengatakan man kabarul lukma atau kabbarul lukma wussa. Sungguhnya orang yang besar tegoannya akan keselekan. Nah itu ya. Jadi kalau antum langsung baik dua, aja keselekan. Ini dihindari. Ya, memakan 2 kurma sekaligus, apalagi biji tidak dibuang, ya. Maka tidak boleh, karena ini membahayakan diri. Sedangkan jiwa amanah, disebutkan di sini jiwa yang Allah kasih kita ini amanah. Ya, maka harus kita jaga. Makanya kenapa kita dilarang mengkonsumsi narkoba? Ya, karena kita tidak amanah sama diri kita sendiri. Kenapa kita diharamkan rokok, bukan makruh rokok? Terbukti di situ disebut penyakit macam-macam aneh-aneh kalau. Itu peci itu penyakit langsung tidak ketinggalan merokok. Tapi ya, dia pelan-pelan atau membunuh pelan-pelan. Seperti itu. Maka tidak halal bagimu untuk melakukan apa yang membahayakan jiwamu. Seperti itu. Imam Nawawi menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW melarang perbuatan itu, yaitu mengiringkan 2 kurma sekaligus ketika makan, kecuali diizinkan oleh orang yang bersamanya. Seperti itu. Jadi kita ambil fawaidnya. Hadis ini dilarang menggabungkan makan yang dimakan sikok menjadi 2, ya, ketika makan berjamaah. Kemudian yang kedua, mura'atu hajatil ashab, memperhatikan kebutuhan teman-teman yang berbarengan sama kita makan. Kemudian yang ketiga, ithar, mendahulukan orang lain ala nafsi, dari diri kita sendiri. Wa khassa, khusus lagi jika memang itu orang lain lebih butuh dari kita. Contoh, pempek tadi, kita lah sudah makan. Ya kita makan sepeluhnya, Pak. Biarlah budak-budak yang belum makan itu. Ya. Dan subhanallah juga kita akan dipuji, ya. Selama ini. Ya. Tidak disenggol sama mamang ini. Kenapa udah makan? Aku lah 10 ikut. Oh, duluan. Kami kemarin pas sampai wuduk tuh kamu makan. Kamu wuduk, aku duluan 10. Sudah wajib tidak makan. Ini berdosa. Iya. Jatah uang dia lah juga. Paham maksudnya? Ya, hadis terakhir. Ma yakuluhu wa yaf'aluhu man ya'kul wa la yashba'. Apa yang harus dikatakan dan dilakukan uang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang? Makan tidak kenyang. Apa cacingan dia nih? Apa makan kau bantuin? Apa itu kan? Apa yang harus dia lakukan? Nah itu. Dari Wahsy ibn Harb. Siapa ini? Wahsy ibn Harb. Inilah yang membunuh sahabat Hamzah. Paman Nabi SAW. Apakah kita mau mendengarkan hadis beliau? Hah? Kalau dia tidak masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, kita dengarkan hadis beliau. Walaupun sampai beberapa waktu Nabi tidak mau melihat dia, walaupun dia sudah bertaubat. Dia pernah mengatakan, dulu aku membunuh sebaik-baik manusia, aku akan bunuh pula seburuk-buruk orang. Siapa itu? Musailamah al-Kadzdzab. Tumbaknya pula. Dia menyesal. Kenapa dia membunuh Hamzah? Karena dia ingin merdeka. Tidak mau diperbudak terus. Kata Hindun, kalau engkau bunuh Hamzah, merdeka. Jadi dia tidak melok pegang-pegang, pokoknya tujuan dia Hamzah. Icingnya, tahu icingnya dari jauh? Kekek ini kan? Tumbak yang dia biasa numbak, orang Habasyah itu ahli nombak. Ahli mana?
Makanya susah menguasai daerah yang namanya Sudan tuh susahnya. Ahli mana, tapi sahabat lebih hebat lagi mana. Kamu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau mana 10 macam tepuk. Nah, saking hebatnya, kuat dia narik. Kalau kita tarik patah apa ini sekarang. Betetan baik kalau kita putus kaget. Kalau nih hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi Wahsy setelah dia merdeka, ya, kemudian dia bertaubat, masuk Islam, dan dia membunuh siapa tadi, Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian dia mulai meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh lagi antum benci sama Wahsy, dan tidak boleh juga benci sama Hindun. Hindun yang menyuruhnya. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan yang masuk Islam ketika Fathu Makkah tahun 10 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah. Cuma setahun, tapi Islam menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu, walaupun dia memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak riwayat hadis dari sahabat-sahabat ini. Kita dengarkan apa yang beliau katakan. Dari Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu, dapat gelar dia. Padahal dia membunuh orang yang mulia sekali. Semoga Allah meridhai beliau bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, mengatakan, wahai Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'. Kami makan tapi tidak kenyang-kenyang. Lalu Rasulullah mengatakan, fala'allakum taftarikun. Bisa jadi kalian makan tuh pisah-pisah sebagai dewek-dewek. Bisa jadi kalian makan berpisah-pisah. Kebiasaan orang dahulu sampai sekarang di Arab. Makan itu ngembek pecah sebetnya itu tapi bersih plastik. Sahfa namanya. Dibentang, ditumpah ke makan rame-rame. Ya kalau kita rame-rame di kita, itu kita bertujuh, dia bertiga. Asli. Makanlah kamu tidak percaya di daerah tempat namanya Romansia, misalnya nanti kalau haji umroh ya. Kamu jingok wong-wong. Mati. Wadah yang kita bertiga dia DPR. Habis. Kita ini siapa nak habis sih? Bahati lain, fungsi kita fungsi sano. Seperti itu, ya. Sikok kambing cukup mereka bisa berlima. Kalau kita sikok kambing 60 bungkus jadinya kalau akekah. Iya. Nah, berarti beda. Paham ya? Qalu na'am, kata sahabat, iya Rasul kami makan misa-misa. Kata Nabi, fajtami'u. Berjamaah kalian makan. Ya, fajtami'u ala ta'amikum, berjamaahlah di atas makanan-makanan kalian. Wadhkuru smallah, baca bismillah, yubarak lakum fi, diberkahi kalian. Jadi kalau kita makan kami-kami, ya, maka hendaklah berjamaah baca bismillah. Seperti itu. Karena barokah itu turun. Ya, ketika kita makan berjamaah turunnya di tengah-tengah. Makanya dilarang kita makan dari tengah langsung. Makan disuruh dari pinggir. Ketika dia turun, maka berusahalah kita yang ngabisi sisa-sisa. Bisa jadi di sisa pula berkah turun. Kalau berkah turun, badan sehat. Ya, sehat ini tidak mesti gemuk. Walau yang gemuk jangan singgung. Enggak singgung. Oh, kajian Ustaz nyingok aku belum. Nah, tidak. Gemuk belum tentu dapat berkah. Bisa juga berkah. Nabi gemuk di akhir hayat. Kata Nabi SAW ketika ya, masih muda berlomba lari dengan Aisyah. Menang Nabi SAW. Kata Aisyah ketika Nabi sudah berat, maksudnya gendut, ya, gemuk, ya, maka aku menang. Dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tetap intinya dapat enggak barokah atau ya tidak. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi seperti makan dari pinggir-pinggir, ya, kemudian menghabiskan sisa yang tengah itu, maka insya Allah kita dapat barokah. Barokah ini mahal. Ya, berkah ini suatu yang dikit banyak. Nah, orang mendapatkan barokah, dia mendapatkan ya sesuatu yang baik dari sisi Allah
tabaraka wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan apa yang dikatakan dan dilakukan orang yang makan tapi tidak kenyang. Karena ini memiliki beberapa sebab. Yang pertama, bisa jadi dia makan tidak menyebut nama Allah. Di situ barokah dicabut, kemudian yang kenyang syaitan. Sudah baca bismillah. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia makan dari langsung di pojok yang paling pojok, makan paling tengah, dia langsung mbek tengahnya. Ya, karena seperti ini menghilangkan barokah. Kalau kita makan benampan, jangan mulai dari tengah. Nah, mulai dari pinggir-pinggir. Karena sesungguhnya barokah itu akan turun di tengah-tengah makanan tersebut. Maka mulailah dari jawanib, dari pinggir-pinggir. Kemudian penyebab yang ketiga, at-tafarruq, tidak bergabung makan. Mbak pempek juga sano, ya kan? Gabunglah di situ, mantap di situ. Mati lucu wong Palembang ini. Ada namanya semon. Bagus dengar ya? Semon itu sikok nyiso. Kalau bekar situ lah, berebut harusnya yang ujung itu. Iya, mana kita wong Palembang ini? Walaupun asli Palembang atau terakhir di Palembang, tinggal Palembang, kalau makan nyiso ke sikok. Aja kawenya ya. Lanjak ke wong belum ngomong, noh. Oh, ini sunnah berarti sudah dikerjakan. Kalau masih berarti belum. Seperti itu. Ya, jangan nyiso-nyiso, makan habis segala. Tapi jangan gulu pula, ada gulu ini sudah makan habis, mbek banyu secangkir, dicogok ke situ, dikudek itu nampan, ditelan, innalillah. Tidak pernah pula aku dapat hadis cak itu. Mam deh, teko minyaknya laju, jadi perlu cuci lagi, bersih langsung. Yang ada kita disuruh menjilat jari kita. Itu. Jadi barokah ada di situ. Makanya sunnah juga makan pakai tangan. Ya, walaupun pakai sendok juga boleh, tapi pakai tangan sunnah. Ini seperti itu. Ini juga menunjukkan yang bagi jamaah, sepantasnya bagi jamaah itu makanan itu di satu wadah. Fi inna'in wahid. Walau kanu asyra aw khamsa yakunu ta'am fi sahnin wahid. Walaupun dia 10 orang, 5 orang, ya maka hendaklah makanan di satu piring. Piring ini piring besar, nampan. Kalau udah embeng. Iya bisa. Ya, di Gontor itu cerita teman anak. Makan mie itu langsung di embeng itulah. Embeng dia beli embeng nyuci itu. Tapi jangan pakai cuci. Mambu inso kalau. Asli. Dicontoh ke pas daurah kami di Malang. Mereka reuni apa yang pernah mereka lakukan. Di antara ustaz-ustaz kibar di situ. Ya teman anak waktu itu dia alumni Gontor juga. Subhanallah. Ini mungkin dapat sunnah hadis-hadis diterapkan, tapi di MB ya. Dalam mana enggak ya? Seperti itu. Tapi subhanallah sunnah. Ya. Banyak kita ini kadang sunnah yang enggak terti. Bahkan ada uang baru nengah. Contoh misalnya, sunnah kita melihara kambing. Iya. Disuruh karena kambing barokah. Sunnah sholat di kandang kambing. Ada yang terkejut. Ay, mana Ustaz? Nih, kau ini ngaji baru terdengar ini. Iya. Makanya kalau belajar itu, tidak boleh setengah-setengah. Kitab hadis dari awal sampai habis. Jadi, wah, ini dia agama kita. Oh, tidak boleh kita tolak. Oi, najis galo. Nah, mana dalil tai kambing najis? Nabi nyuruh kita, ya ada disuruh sahabat minum kencing unta. Kalau najis tak boleh minum kencing unta. Anak pernah nyium kencing unta. Ubatnya itu. Kalau nak nyubo kamu sekali itulah pasti minum. Asli. Hah? Hati-hati. Kalah warna nusu. Siapa yang pernah minum? Anak pernah minum pecah keselekan. Pernah kita bawa sebotol di kelas, kita buka sekelas mambu. Wajar baik mati kuman. Kita tak sanggup nyiumnya. Nah itu. Tapi yang jelas ini syariat. Tidak boleh gitu. Oh, tidak boleh kita tolak seperti itu. Yakin. Bahkan orang yang sakit perut ketika itu sembuh dia. Habis sembuh pergi dia
dibunuhnya sahabat Nabi SAW, dicongkel sahabat Nabi mata oleh mereka. Dikejar Nabi, ditangkap, dicongkel oleh mata mereka. Ini ya banyak yang belum kita mungkin belum dengar, apalagi kita ngamalkan. Pokoknya belajar terus. Ya, sunnah-sunnah Nabi SAW, insya Allah dapat pahala yang besar. Hadis ini, fawaid ini terakhir ya. Antum nyengok jam terus ya. Paling kali jangan lagi itu. Aku juga tidak kelemahan ya. Nyengok yang Ustaz Pak ini. Jangan nyengok penting Ustaz. Jangan ya. Koyak ke buku nih? Ya. Tidak, jangan kamu tema itu. Iya, aku jauh ini. Ya. Fawaidnya atajammu, berjamaah makan sebab adanya barokah di makanan tersebut. Kemudian misa-misa ketika makan sebab dicabutnya barokah. Ya, sebelum kita sholat, sudah belum sholat belum? Ya belum. Ya, ada yang mau nanya dulu. Ya silakan.